Di sebuah kota kecil yang dikelilingi hamparan tambang batu bara, berdiri sebuah rumah megah bak istana milik pengusaha tambang ternama, Pak Arman. Rumah itu besar dan megah, tapi terasa sepi, dingin, dan menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Fikri, pemuda sederhana dari kampung, baru saja diterima sebagai sopir pribadi keluarga Pak Arman. Usianya 25 tahun, jujur dan pekerja keras. Ini adalah pekerjaan pertamanya di kota. Hari pertama, ia datang tepat pukul 6 pagi. Di teras rumah, berdiri seorang wanita anggun dengan busana elegan, tapi wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang. Ia adalah Bu Rani, istri Pak Arman. Usianya sekitar 40-an, tapi masih tampak cantik dan terawat. Fikri ya? Iya, Bu. Saya Fikri. Mulai kerja hari ini. Bu Rani tersenyum, tipis, tapi sorot matanya menusuk. Ikut saya. Saya mau tunjukkan sesuatu. Tanpa banyak bicara, Bu Rani menggiring Fikri ke belakang rumah. Di sana ada sebidang tanah kosong yang ditumbuhi rumput liar. Kamu lihat tanah ini? Iya Bu, kosong. Mau dibersihkan? Tidak, saya mau kamu tanami. Tapi bukan tanaman biasa. Pisang, Bu. Iya, tapi bibitnya nanti saya yang kasih. Jangan tanya kenapa. Dan jangan cerita ke siapa-siapa, apalagi ke suami saya. Ini antara kita saja. Fikri hanya bisa mengangguk, meski hatinya bingung dan merasa janggal. Malam harinya, di mes kecil tempat Fikri tinggal, ia membuka pesan WhatsApp dari Bu Rani. Besok pagi saya kirim bibitnya. Jangan tanya dari mana asalnya. Tanam 3 pohon di tengah lahan. Beri jarak 2 meter. Jangan sampai orang lain melihatmu. Ini penting. Fikri termenung. Baru hari pertama. Tapi kenapa perintahnya aneh banget? Ini kerja jadi sopir atau jadi tukang kebun, sih? Penutup episode 1. Sambil menatap keluar jendela, Fikri melihat ke arah halaman belakang villa yang hanya terlihat samar dari mes. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Dan jauh di sudut halaman, seolah samar, ada bayangan hitam berdiri memandangi lahan kosong itu. Pagi itu, Fikri terbangun lebih awal. Hatinya masih diliputi tanda tanya besar soal permintaan Bu Rani. Saat ia baru saja selesai menyapu garasi, seorang kurir datang membawa paket kecil dalam kotak kayu. Paket buat Mas Fikri, dari Nyonya Rani. Fikri membuka kotaknya pelan. Di dalamnya ada 3 tunas pisang kecil, tapi berbeda dari pisang biasa. Warna daunnya lebih gelap, hampir keunguan. Ada bau aneh, seperti tanah yang terlalu lama tertutup. Tak lama, pesan masuk lagi di HP-nya. Bu Rani, tanam siang ini, jam 12. Tepat tengah hari. Jangan ada yang tahu. Meski makin ragu, Fikri tetap melaksanakan perintah itu. Ia membawa bibit dan peralatan ke belakang rumah, memastikan tak ada orang melihat. Dengan hati-hati, ia menanam bibit tersebut, satu persatu, dengan jarak sesuai instruksi. Namun saat selesai menanam bibit ketiga, tanah di sekelilingnya bergetar perlahan. Angin yang sebelumnya sepoi berubah dingin menusuk. Langit yang cerah tiba-tiba mendung. Apa ini cuma perasaan gue? Batinnya. Saat ia berdiri dan hendak pergi, ia melihat bekas luka terbakar kecil di tangannya. Padahal ia tidak menyentuh apapun yang panas. Malam harinya, Fikri merasa tubuhnya demam. Ia bermimpi aneh, berada di kebun pisang gelap, dikelilingi suara tawa perempuan tua, dan sosok wanita berbaju putih yang memintanya untuk jangan cabut pohon itu sebelum waktunya. Ia terbangun dengan napas tersengal, tubuh basah oleh keringat dingin. Di luar kamarnya, suara langkah kaki perempuan terdengar berjalan, pelan, melewati jendela kamarnya. Namun saat ia mengintip keluar, tidak ada siapapun. Keesokan paginya, Bu Rani menyapanya dengan senyum. Kamu sudah tanam? Sudah, Bu. Bagus. Mulai sekarang, jangan dekati kebun itu. Biarkan saja. Nanti aku yang urus. Kalau boleh tanya Bu, itu
SST. Jangan banyak tanya, Fikri. Fikri hanya diam. Tapi di hatinya, benih ketakutan mulai tumbuh. Penutup episode 2. Dari lantai 2 rumah, Burani menatap lahan belakang sambil memegang kalung bertuliskan aksara Jawa kuno. Dengan suara pelan, ia berbisik, 3 pohon untuk 3 keinginan. Semoga berhasil kali ini. Beberapa hari berlalu sejak Fikri menanam pohon pisang itu. Ia mulai kembali menjalankan rutinitas sebagai sopir. Tapi sejak kejadian itu, tidurnya tak pernah nyenyak. Selalu mimpi buruk yang sama. Perempuan berbaju putih menatap tajam dari balik pohon pisang. Lalu suara lirih yang terus berkata, "Jangan lihat ke belakang. Jangan lihat ke belakang." Suatu sore, saat Pak Arman pulang mendadak dari tambang, suasana rumah berubah tegang. "Rani, itu tanah belakang masih kosong kan? Aku rencana bangun gudang di sana." "Tidak bisa," jawab Burani cepat. "Kenapa nggak bisa?" Aku sedang menanam beberapa tanaman di sana." Pak Arman curiga. Fikri yang menyetir keesokan harinya mendengar pertengkaran itu dari dalam mobil. "FIK, kamu tahu istri saya tanam apa di belakang rumah?" Saya kurang tahu, Pak." Fikri tahu ia harus tutup mulut, tapi hatinya tidak tenang. Ia merasa diseret ke dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Malamnya, karena rasa penasaran, Fikri diam-diam kembali ke lahan pisang itu. Ia terkejut. Pohon-pohon pisang yang ia tanam tumbuh luar biasa cepat. Daunnya besar, batangnya tampak tua dan tebal, padahal belum genap seminggu. Salah satu pohon bahkan tampak seperti bergerak perlahan tertiup angin yang aneh, angin yang tidak terasa di tempat lain. Saat Fikri mendekat, ia melihat setangkai kain merah terikat di batang pisang itu. Dan di tanah, tergores aksara yang tidak ia kenali, seolah ditulis dengan arang atau darah. Apa ini bukan pohon biasa? Saat ia mundur perlahan, tiba-tiba daun pisang menyentuh bahunya. Padahal tak ada angin sama sekali. Keesokan harinya, Burani menemuinya dengan wajah datar. "Kamu ke sana tadi malam?" "Maaf Bu, saya cuma penasaran." "Fikri, itu tanah keramat. Saya minta kamu jangan ulangi lagi. Sekali lagi kamu langgar, kamu tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi bisa kehilangan nyawa." Penutup episode 3. Di kejauhan, Pak Arman diam-diam memperhatikan interaksi itu dari balik jendela ruang kerjanya. Matanya menyipit. Ada yang disembunyikan Rani. Dan sopir itu tahu sesuatu. Konflik dalam rumah itu pun mulai menyala. Antara rahasia, kekuasaan, dan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar pohon pisang. Hari-hari berjalan makin berat untuk Fikri. Ia menjalankan tugasnya seperti biasa. Namun pikirannya terus diganggu oleh kejadian-kejadian aneh yang ia alami. Apalagi sejak pohon-pohon pisang itu mulai tumbuh dengan cepat, ia merasa seperti selalu diawasi, terutama saat berada di sekitar halaman belakang. Pagi itu, ketika sedang menunggu di mobil, seorang tukang kebun lama yang dulu pernah bekerja di rumah Pak Arman, bernama Pak Musa, mampir ke gerbang. "Fikri, ya?" "Iya. Bapak siapa?" "Saya dulu kerja di sini." "Hati-hati kau, Nak. Dulu istri majikanmu itu pernah nanam pohon juga di sana. Tapi orang yang nanamnya nggak balik-balik." Fikri tertegun. "Maksudnya, Pak?" "Sudahlah. Jangan ikut campur urusan dia. Kalau kau masih waras, keluar aja dari sini. Itu tanah bukan tempat biasa." Pak Musa langsung pergi, meninggalkan Fikri dengan jantung berdegup keras. Beberapa malam kemudian, Fikri mencoba menyelidiki sendiri. Ia masuk ke gudang lama dekat lahan belakang. Di sana, ia menemukan kotak kayu berdebu dengan ukiran kuno. Di dalamnya ada lembaran kertas tua, dan satu lembar menuliskan, "Pisang Sodo Lanang, penjaga gerbang 2 dunia." Ada gambar pohon pisang besar dengan akar menjalar menyerupai tangan manusia. Tertulis pula peringatan. Barang siapa menanam 3 pohon untuk 3 niat tersembunyi, harus siap dengan 3 tumbal tak terlihat. Fikri kaget dan panik. Ia mulai menyadari,
Apa yang ia tanam bukan sembarang pohon, dan bukan pula atas dasar iseng. Keesokan harinya, saat sedang mengantar Bu Rani ke toko perhiasan, ia memberanikan diri bicara. "Maaf Bu, saya temukan dokumen lama di gudang. Tentang pohon itu. Kamu mencari sesuatu yang tidak seharusnya kamu tahu. Bu, tolong hentikan ini. Kalau ini hal berbahaya." "Terlambat, Fikri. Pohon-pohon itu sudah hidup. Dan kamu sudah jadi bagian dari siklusnya." Penutup episode 4. Malam itu, salah satu pohon pisang mulai berbunga. Tapi bukan bunga biasa. Bunganya merah darah, dan batang pohonnya mengeluarkan suara berdesis, seperti napas makhluk hidup. Dan dari lantai 2 rumah, Bu Rani berdiri sambil menatapnya dengan senyum pelan. Senyum seorang wanita yang tahu apa yang telah ia bangkitkan. Sejak bunga merah dari pohon pisang itu mekar, suasana di rumah Pak Arman mulai berubah drastis. Suara-suara aneh muncul tiap malam, dan kadang terdengar jeritan samar dari arah kebun belakang, seolah berasal dari perut bumi itu sendiri. Suatu pagi, salah satu asisten rumah tangga, Mbak Tuti, mendadak hilang. Ia terakhir terlihat menyapu dekat kebun belakang sebelum menghilang tanpa jejak. Pak Arman memanggil polisi. Pencarian dilakukan, tapi hasilnya nihil. Dia orang lama di rumah ini. Gak mungkin kabur begitu saja, gumam Pak Arman. Bu Rani terlihat cemas di depan semua orang. Tapi saat hanya berdua dengan Fikri di garasi. "Sudah kukatakan, jangan dekati kebun itu." "Apa? Mbak Tuti jadi tumbal, Bu?" "Aku tidak memilih siapapun. Pohon itu yang memilih." Fikri merasa dadanya sesak. Ia mulai yakin, pohon itu bukan hanya tumbuh karena bibit, tapi karena ada harga yang harus dibayar. Sementara itu, Pak Arman semakin curiga terhadap istrinya. Ia mulai mencari tahu latar belakang keluarga Bu Rani. Ia menemukan fakta mencengangkan. Bu Rani adalah keturunan dari keluarga penganut ilmu hitam di wilayah Jawa Timur, dikenal dengan ilmu Braja Wulung, yang menggunakan pohon-pohon suci sebagai media ritual perjanjian. Malam harinya, Fikri terbangun oleh suara ketukan keras dari jendela kamarnya. Saat ia intip keluar, ia melihat sosok Mbak Tuti, berdiri membelakanginya. Diam, tubuhnya tampak lemas. Ia buru-buru keluar, memanggil, "Mbak Tuti." Namun saat sampai di halaman, sosok itu hilang, dan yang tertinggal hanyalah jejak kaki basah penuh tanah, mengarah ke kebun pisang. Penutup episode 5. Keesokan harinya, bunga pisang yang mekar malam sebelumnya telah gugur, dan dari batang pohonnya muncul cairan hitam pekat, mengalir ke tanah, seolah tanda bahwa tumbal pertama telah diterima, dan masih tersisa 2 pohon lainnya. Setelah menghilangnya Mbak Tuti dan mekar bunga pisang pertama, Fikri hidup dalam ketakutan. Ia sadar, ada 2 pohon lagi yang akan meminta tumbal. Dan jika semua ini benar, 2 nyawa lainnya pasti akan menjadi korban. Suatu sore, Fikri memberanikan diri menyusup ke ruang kerja pribadi Bu Rani. Ia mencari bukti, apapun, yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di laci tersembunyi, ia menemukan buku catatan tua bersampul kulit. Di dalamnya tertulis, 3 pohon untuk 3 kehendak. 1 bebas dari kekuasaan suami. 2 memiliki kekayaan pribadi yang tak bisa disentuh hukum. 3 mewarisi kekuatan leluhur sepenuhnya. Fikri menahan napas. Bu Rani menanam 3 pohon bukan karena iseng. Ia memang sedang melakukan ritual pemenuhan keinginan, dengan konsekuensi mengorbankan 3 jiwa. Fikri sadar, 1 korban sudah jatuh, Mbak Tuti. Lalu siapa 2 berikutnya? 1 malam kemudian, Fikri menyadari, target berikutnya bisa jadi adalah dirinya sendiri. Ia mulai sering mendengar bisikan saat sendirian. "Kamu bagian dari pohon ketiga. Jangan lari, Fikri." Tubuhnya mulai mudah lemas. Di cermin, matanya sering memerah sendiri. Ia juga mulai melihat bayangan dirinya terpantul di tempat yang tidak ada kaca. Sementara itu, korban kedua ternyata tak terduga. Seorang petugas keamanan yang biasa berjaga malam di depan rumah, Pak Bowo,
ditemukan pingsan dengan mata terbuka dan pupil hitam pekat. Ia tak bangun-bangun dan hanya mengulang satu kalimat. Wanita itu dari pohon. Bu Rani langsung memerintahkan agar Pak Bowo dilarikan ke rumah sakit jiwa. Tapi Fikri tahu, itu bukan pingsan biasa. Pak Bowo telah diambil. Pohon kedua pun mulai menghitam. Batangnya mengelupas. Dan muncul semacam luka bakar besar di bagian bawahnya. Fikri gemetar. 2 korban. 1 lagi tersisa. Penutup episode 6. Fikri duduk di mes, memandang keluar jendela. Hujan turun deras malam itu. Dalam genangan air di luar, ia melihat pantulan pohon pisang ketiga, dan dirinya berdiri di bawahnya. Tapi ia tahu, ia belum pernah ke sana malam ini. Dan dari kegelapan pohon itu, muncul bisikan pelan. Saat bulan mati, kamu akan menyatu dengan akar kami. Rumah itu kini benar-benar berubah. Bukan hanya Fikri yang merasa tertekan. Bahkan para pekerja rumah mulai mengundurkan diri satu persatu. Namun ada satu hal yang belum diketahui oleh Bu Rani. Pak Arman sudah tahu semuanya. Beberapa hari terakhir, Pak Arman menyewa penyelidik pribadi yang berhasil mengumpulkan banyak data. Malam itu, ia menggeledah kamar Bu Rani saat sang istri sedang pergi ke salon. Di balik lemari, tersembunyi sebuah kotak ukiran kayu. Isinya 3 foto, Mbak Tuti, Pak Bowo, dan Fikri. 1 lembar kertas berisi mantra Jawa kuno. Goresan darah kering yang membentuk simbol segitiga terbalik. Pak Arman marah bukan main. Tapi kemarahannya bukan hanya karena sihir itu, melainkan karena pengkhianatan. Malam harinya, ia konfrontasi langsung Bu Rani di ruang tamu. Pak Arman, 3 tumbal? 3 pohon? Kau mau jadikan aku dan orang-orang di rumah ini korban demi keinginanmu? Bu Rani, tenang. Aku sudah terlalu lama hidup di bawah kendalimu, Arman. Sekarang, aku ingin punya kekuatanku sendiri. Dengan membunuh orang. Mereka dipilih oleh pohon. Bukan aku. Pak Arman menampar meja. Besok, semua itu kutebang. Malam itu juga, Fikri mendapat kabar dari pembantu sisa bahwa Pak Arman pergi ke kebun belakang sendirian dengan parang besar. Fikri panik dan menyusul. Saat ia tiba, pohon ketiga sedang bergerak. Daunnya melilit tubuh Pak Arman. Parangnya jatuh. Pak Arman menjerit. Matanya putih. Tubuhnya ditarik perlahan oleh akar ke tanah yang basah dan menggigil. Tolong! Fikri! Bakar ini! Bakar! Fikri nekat mengambil bensin dari gudang dan menyiram pohon ketiga, lalu membakarnya. Api membesar. Suara desis melengking muncul dari batang-batang pohon yang menggeliat seperti ular terbakar. Penutup episode 7. Pohon ketiga terbakar habis. Tapi Pak Arman lenyap. Tak ditemukan jasadnya. Di halaman belakang, hanya tersisa lubang menganga seperti liang kubur, basah, dalam, dan hitam. Dan dari jendela lantai 2, Bu Rani hanya berdiri diam, menatap ke bawah, tanpa air mata, tanpa emosi. 1 gagal, tapi 2 sudah terkabul. Itu sudah cukup. Setelah insiden malam itu, pohon ketiga hangus terbakar, dan Pak Arman tidak pernah ditemukan. Polisi menyebutnya hilang secara misterius, tapi Fikri tahu, ia telah ditelan oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Rumah besar itu kini sunyi. Hanya tersisa Fikri dan Bu Rani yang tinggal. Para pembantu dan pekerja mundur satu persatu. Bahkan tetangga sekitar mulai menjauhi rumah itu karena aroma aneh yang mulai muncul tiap malam. Fikri mulai mempersiapkan diri untuk keluar dari rumah itu. Tapi hatinya tak tenang. Ia merasa jika ia pergi begitu saja, Bu Rani akan terus melanjutkan ritual itu, mungkin di tempat lain. Suatu malam, ia kembali bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, Pak Arman muncul, terkurung di bawah akar, tubuhnya tak utuh, tapi mulutnya berbisik. Dia belum selesai. Dia akan tanam ulang. Dan kamu masih bagian dari perjanjian. Fikri terbangun sambil teriak, tubuhnya demam tinggi, dan di bawah tempat tidurnya, ada bibit pisang yang sama seperti sebelumnya. Baru, segar,
Bah, Fikri sadar. Burani berencana menanam ulang pohon ketiga. Tumbal pertama, Mbak Tuti, mewakili hamba. Tumbal kedua, Pak Bowo, mewakili penjaga. Tumbal ketiga seharusnya mewakili pembawa bibit, yaitu dirinya sendiri. Ia langsung mendatangi kamar Burani dan menggebrak pintu. Fikri, kau tidak bisa tanam ulang pohon itu. Aku tahu segalanya. Burani berdiri di balik pintu, mengenakan kain putih dengan mata tajam. Burani, kau sudah terlalu jauh. Fikri, kau sudah terlibat sejak kau menyentuh tanah itu. Mau kemanapun, pohon itu akan menagihmu. Fikri menunjuk wajahnya. Marah. Kalau begitu, biar aku yang mengakhiri semuanya. Dengan sisa keberanian dan nekat, Fikri membakar semua bibit yang ditemukan di rumah. Ia juga menghancurkan buku catatan sihir yang ditemukan di ruang kerja Burani, lalu menguburnya jauh di luar pekarangan rumah. Namun saat ia hendak pergi, Burani pingsan mendadak. Darah keluar dari mulutnya. Ia kejang-kejang sambil berkata lirih. Kau sudah memutus ikatan. Sekarang aku tak bisa lagi. Tubuh Burani mengejang, matanya memutih, dan kemudian ia tak sadarkan diri. Penutup episode 8. Burani dibawa ke rumah sakit jiwa oleh warga yang menemukannya terguling di halaman rumah. Ia tak lagi bicara. Hanya duduk sambil menggambar pohon pisang terus-menerus di dinding dengan jari. Dan Fikri berdiri di luar pagar rumah megah itu, menatap sunyi. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku pernah menyentuh dunia mereka. Dan sekali kau masuk, kau takkan pernah keluar sepenuhnya. 2 minggu telah berlalu sejak insiden terakhir di rumah besar itu. Burani resmi dirawat di rumah sakit jiwa, dalam kondisi tidak stabil. Ia tak berbicara, tak mengenali siapapun, dan hanya duduk diam sambil mencoret-coret gambar pohon dengan jari, kadang di dinding, kadang di tubuhnya sendiri. Fikri, kini sudah kembali ke kampung halamannya. Ia mencoba memulai hidup baru, bekerja serabutan di pasar, jauh dari dunia batu bara dan rumah angker itu. Tapi malam-malamnya tak pernah benar-benar tenang. Kadang ia terbangun karena mimpi yang sama. Pohon ketiga tumbuh kembali, dengan dirinya tertanam di akarnya. Suatu sore, seorang pria asing datang ke rumah sederhana Fikri. Orang itu mengenalkan diri sebagai Pak Damar, sepupu jauh Burani. Saya tahu semua yang terjadi. Ritual itu bukan hanya tentang kekuasaan, tapi warisan. Sekarang, semuanya diwariskan padamu. Fikri ketakutan. Saya nggak mau tahu apa-apa lagi. Saya sudah selesai. Pak Damar tersenyum dingin, lalu meletakkan sebuah kotak kecil di atas meja kayu rumah Fikri. Lalu ia pergi begitu saja. Fikri membuka perlahan. Di dalamnya, sebiji pisang yang masih hijau, tapi berdenyut seperti jantung, dan selembar kertas bertuliskan, jika tak ditanam, kamu akan mati pelan-pelan. Jika ditanam, kamu akan tahu kenapa semua orang tak bisa lepas dari pohon itu. Tubuh Fikri mulai sakit-sakitan. Demam datang dan pergi. Rambutnya mulai rontok. Ia ke dukun kampung, ke ustaz, tapi semua bilang hal yang sama. Kamu sudah pernah menjadi bagian dari perjanjian. Jiwamu tertanam di tanah itu. Fikri sadar. Satu-satunya cara lepas dari kutukan ini adalah dengan mengakhiri warisan itu selamanya. Malam itu, Fikri membawa biji pisang aneh itu ke tepi jurang di belakang desanya. Ia menggali tanah, bukan untuk menanam, tapi untuk mengubur warisan itu bersama dirinya sendiri. Namun saat hendak menimbun lubang, biji itu pecah sendiri. Dari dalamnya keluar asap hitam dan suara seperti tangisan bayi. Fikri berteriak, tubuhnya kejang. Tapi sebelum pingsan ia menancapkan pisau baja ke dalam lubang itu, menyegel sisa kekuatan pohon dengan darahnya sendiri. Penutup episode 9. Keesokan harinya, warga desa menemukan Fikri pingsan di tepi jurang. Tapi wajahnya damai, tubuhnya sehat, dan tak ada lagi jejak biji pisang, asap, atau lubang. Ia bangun pelan dan hanya berbisik. Sudah selesai. Kutukannya sudah terkubur. Atau,
Itukah yang ia kira? Beberapa bulan berlalu. Fikri hidup tenang di desa. Ia membuka usaha kecil di pasar tradisional dan mulai menata hidup. Tak ada lagi mimpi buruk, tak ada bayangan pohon, tak ada suara aneh. Semua terasa normal, atau setidaknya itulah yang ia harapkan. Suatu pagi, saat menyapu halaman, seorang anak kecil tetangganya menunjuk ke sudut belakang rumah. "Om, itu pohon apa? Kenapa daunnya beda ya?" Fikri menoleh. Ia terdiam. Di pojok tanah dekat pagar, tumbuh pohon pisang kecil, berdaun keunguan, batangnya gelap dan lembab. Pohon yang tidak pernah ia tanam. Tidak, ini tidak mungkin. Fikri menggali tanah di sekitarnya. Di bawah pohon itu, ia menemukan potongan kecil kayu ukiran yang mirip dengan kotak warisan dari Pak Damar. Ia menggigil. Beberapa malam kemudian, mimpi-mimpi buruk mulai kembali. Sosok Burani muncul, kini berdiri dalam mimpi bukan sebagai wanita, tapi sebagai penjaga pohon, mengenakan pakaian putih dan rantai emas di leher. 3 pohon, 3 keinginan, 3 jiwa, tapi 1 akar. Dan akar itu ada di dalam dirimu, Fikri. Hari berganti minggu. Pohon itu makin tinggi. Buahnya tumbuh, bukan seperti pisang biasa, panjang dan berurat seperti jari manusia. Beberapa warga yang memetik dan memakan buah itu jatuh sakit tanpa sebab. Fikri tahu, pohon itu bukan sekadar kutukan, tapi cermin dari ambisi dan ketamakan manusia. Penutup cerita. Fikri memutuskan pergi. Ia tinggalkan desa, rumah, dan semua kenangan. Ia membawa 1 tas kecil dan berjalan ke arah hutan. Namun sebelum pergi, ia menulis 1 kalimat di dinding kamarnya. "Jika kamu melihat pohon pisang dengan daun keunguan dan batang menghitam, jangan pernah dekati, jangan pernah tanam, dan jangan pernah dengarkan apa yang dibisikkannya." Pakupin pesan cerita. Keserakahan, bila dipupuk dengan ritual dan tumbal, akan berbuah kutukan. Dan kutukan sejati bukan yang datang dari pohon, tapi dari hati manusia yang tak pernah puas. Cerita selesai. Terima kasih telah mengikuti perjalanan. Kisah istri bos batubara meminta sopirnya menanam P1S4N6 hingga akhir. Jika Anda ingin spin-off, prequel, kisah masa muda Burani, atau sequel dari Fikri di masa depan, saya siap bantu. Mau dilanjutkan ke ide baru, atau buat cerita lain?